Selamat datang di channel Jojo Sandy. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul 1BR. Film ini menceritakan mengenai seorang wanita bernama Sarah yang baru pindah ke sebuah apartemen. Kehidupan di apartemen tersebut awalnya baik-baik saja. Sampai di mana Sarah mengalami hal-hal mengerikan yang membuatnya sadar bahwa para penghuni apartemen tersebut tidak waras. Apakah Sarah dapat lolos dari para penghuni apartemen tersebut? Mari kita masuk ke filmnya. Berawal dari Sarah yang sedang mencari apartemen untuk tempat tinggalnya, ia melihat sebuah apartemen yang menyediakan kamar kosong. Apartemen yang dikelola oleh CDI Properties. Segeralah Sarah masuk ke apartemen tersebut untuk melihat kamar yang disewakan. Apakah cocok dengannya? Ketika Sarah berkeliling, ia melihat keadaan yang sangat menyenangkan. Apartemennya bersih, penghuni-penghuninya terlihat ramah. Sampailah dia di dalam kamar yang disewakan. Ia pun berkeliling untuk melihat-lihat. Ketika dia melihat ke dinding apartemen tersebut, ada tambalan di dinding itu yang kurang rapi. Namun Sarah tidak terlalu mempedulikannya. Terasa cocok dengan kamar dan lingkungan tempat tersebut, bergegaslah ia mendaftar ke manajer apartemen. Beberapa pertanyaan dilontarkan oleh si manajer. Ya, pertanyaan dasar untuk calon penghuni baru. Berbohonglah Sarah ketika muncul pertanyaan mengenai kepemilikan hewan. Ia menjawab tidak punya, padahal aslinya dia punya kucing. Karena di apartemen tersebut tidak mengizinkan penghuninya memelihara hewan peliharaan. Aturan yang wajar untuk apartemen sih, karena dihuni oleh banyak orang. Hari itu Sarah belum mendapat persetujuan dari pihak apartemen, sehingga malam itu Sarah tinggal di sebuah motel kecil. Ketika Sarah sedang mengerjakan tugas, ia mendapat telepon dari ayahnya. Ternyata dari sini kita tahu mereka sedang ada masalah. Sehingga Sarah memilih mencari apartemen. Ya, ceritanya kabur dari rumah. Esoknya ketika Sarah sedang bekerja di kantor, ia mendapatkan telepon dari pihak apartemen dan mendapat persetujuan untuk tinggal di situ. Sarah pun merasa bahagia. Akhirnya ia mendapat tempat tinggal yang nyaman. Sepulang kerja, bergegaslah Sarah membawa barang-barangnya masuk ke apartemen. Di lorong apartemen, ia bertemu dengan pria tampan yang ternyata tetangga kamarnya. Pria tersebut menawarkan bantuan, namun Sarah menolak karena dia menyelundupkan seekor kucing. Dari sinilah Sarah naksir ke pria tersebut, karena sudah tampan, baik lagi. Kemudian Sarah diperkenalkan ke para penghuni apartemen tersebut. Terlihat mereka sedang asik berkumpul. Sungguh pemandangan apartemen yang menyenangkan. Siapa yang gak betah tinggal di lingkungan yang bahagia, hangat dan mengasihkan. Di sana Sarah melihat ada salah satu penghuni aneh yang memperhatikannya dari kejauhan. Sarah merasa kurang nyaman dan takut melihat orang aneh itu. Malamnya ketika Sarah tidur, terbangunlah dia di tengah tidurnya, mendengar suara pipa berisik dari balik dinding. Pipa itu berbunyi terus-menerus panjang malam. Kejadian itu terjadi setiap malam sampai ia merasa kelelahan karena kurang tidur setiap harinya. Pada suatu siang, ketika ia di dalam kamarnya, ada seseorang yang menyelipkan surat di bawah pintu. Dibukalah surat itu dan terkagetlah Sarah, karena di dalamnya tertulis peringatan dan kata-kata kasar dari seseorang yang komplain Sarah membawa seekor kucing. Terkagetlah dia, di tengah penghuni apartemen yang hangat, tidak mungkin ada orang yang sekasar itu. Segeralah ia keluar dari kamar, memandangi sekitar dan melihat para penghuni tersenyum dengan ramah. Jelas tidak mungkin mereka, dalam hatinya. Sampai dia melihat si orang aneh di lorong. Ia menduga bahwa orang aneh itu yang menyelipkan surat tersebut. Keesokan harinya, ketika Sarah di tempat kerja, teman kantornya menawarkan diri untuk berkunjung ke apartemen karena melihat Sarah yang cukup murung dan kelelahan. Temannya ini ingin memberinya semangat, mengingat di kantornya Sarah tidak punya teman. Mungkin dia satu-satunya teman di luar lingkungan apartemen. Malamnya di apartemen, Sarah curhat betapa lelahnya dia mengenai masalah dengan ayahnya. Kurang tidurnya karena suara berisik setiap malam, deadline pekerjaan yang belum selesai, ditambah ada penghuni apartemen yang tidak suka karena ia membawa kucing. Temannya pun memberi semangat dengan satu kalimat. It's my fucking life. Setelah itu, Sarah kembali semangat. Malam itu ketika Sarah sedang tidur, ia terbangun lagi dari tidurnya.
Kali ini bukan suara berisik yang mengganggu, namun bau kebakaran yang ia rasakan. Berjalanlah Sarah ke sumber bau kebakaran. Ternyata di sana ovennya menyala. Perasaan Sarah mulai tidak enak. Dan benar, ketika oven dibuka, kucingnya sudah terpanggang. Kaget bukan main Sarah saat itu. Tak lama, seseorang dari belakang menarik dan mengikatnya di kursi. Sarah langsung menduga bahwa itu adalah orang aneh tadi. Namun kenyataan berkata lain. Ternyata orang itu adalah pria tampan tetangga kamarnya. Betapa kaget kedua kalinya Sarah. Sudah kucingnya mati, yang ngelakuin orang yang dia taksir. Kemudian Sarah mencoba kabur dari sana. Ketika keluar kamar, ia bertemu penghuni lain dan meminta pertolongan. Tak diduga, ternyata orang ini sama saja. Langsung ia menarik rambut Sarah dan dari belakang Sarah disetrum menggunakan listrik sampai terjatuh lemah. Terkaget ketiga kalinya Sarah. Semua warga tidak ada yang menolongnya dan ternyata mereka semua sama saja. Dalam semalam kaget 3 kali. Sarah, kasihan sekali kamu. Penderitaannya nggak cukup sampai di sini. Keesokan paginya, Sarah terbangun di kamarnya yang sudah tersetting seperti penjara. Datanglah manajer dan pria tampan untuk menjelaskan bahwa mereka akan merubah Sarah menjadi pribadi yang lebih baik dengan mengikuti aturan mereka. Pria itu menyuruh Sarah untuk meletakkan tangan ke tembok. Ternyata, bekas tambalan tadi adalah bekas tangan para korban sebelumnya. Dari sini, Sarah sadar banyak korban yang sebelumnya seperti dia. Mereka mengancam akan melukai Sarah jika Sarah tidak patuh. Kemudian kerjaan Sarah setiap harinya hanya nempel tembok, minum, dinasehati, nempel tembok, minum, dinasehati, nempel tembok, minum, dinasehati, gitu aja terus sampai gila. Sampai suatu hari, Sarah tidak kuat lagi nempel tembok dan terjatuh. Langsung si manajer datang dan si pria tampan tanpa sungkan-sungkan memaku tangan Sarah ke tembok. Sarah berada di posisi itu terus-menerus sampai dia setengah gila dan menarik paksa tangannya yang terpaku. Langsung terjatuh pingsanlah dia. Ketika ia bangun, semua orang menyambutnya dan memberi Sarah selamat. Sarah sudah menyelesaikan ujian pertamanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik versi mereka. Kemudian, ia melakukan tes berikutnya, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan Sarah harus jujur karena dipasang detektor kebohongan. Manajer juga memberinya buku mengenai pedoman hidup mereka. Buku yang membuat mereka menjadi seperti ini. Sarah pun disuruh membacanya sampai habis. Benar-benar dicuci otak Sarah ini. Kemudian Sarah diperbolehkan untuk beraktivitas normal, namun tetap di bawah pengawasan karena di setiap kamar terdapat CCTV dan juga pintu depan yang hanya bisa dibuka oleh si manajer, sehingga Sarah tidak berani untuk kabur dari tempat itu. Suatu malam, ketika Sarah diminta untuk menjaga layar CCTV, ia melihat seorang nenek yang mengalami gangguan pernafasan. Segera ia melaporkan hal tersebut. Penanganan cepat dilakukan oleh warga apartemen sehingga si nenek bisa terselamatkan. Esok harinya, ketika semua orang sedang berkumpul membesuk nenek itu, hal tak terduga terjadi. Ternyata, semua orang datang ke situ untuk memberi ucapan terakhir sebelum ia dieksekusi mati. Karena si nenek sudah tidak bisa berperan banyak di komunitas mereka. Syoklah Sarah melihat hal tersebut. Sungguh gila orang-orang di apartemen ini. Sarah pun menjalani aktivitas sehari-harinya lagi, membaca buku, membantu kegiatan apartemen, menjawab pertanyaan. Sampai suatu hari Sarah dianggap sudah layak dan lolos dari semua ujian menjadi pribadi yang baru. Ia pun menjalani upacara pengangkatan dirinya sebagai pribadi baru. Sarah dicap dengan lambang dari komunitas mereka. Hal mengejutkan terjadi lagi sore itu. Ternyata, hidupnya yang baru disiapkan untuk menjadi pendamping hidup si orang aneh, menggantikan istri orang aneh yang meninggal beberapa tahun lalu. Syok, tapi mau gimana lagi? Sarah tidak bisa melawan keinginan para penghuni apartemen itu. Akhirnya, Sarah harus tinggal satu kamar dengan si orang aneh. Ketika si orang aneh mau mengajak Sarah bermantap-mantap karena sudah menjadi istrinya, Sarah pun diselamatkan dengan kedatangan manajer. Si manajer memanggilnya karena tanpa diduga ayah Sarah datang ke apartemen tersebut. Manajer memberi pilihan, usir ayahnya dan jangan kembali atau mereka akan membunuh ayah Sarah. Sarah pun menemui ayahnya dan memberi kata-kata kejam sehingga sang ayah sakit hati dan meninggalkannya.
Ya mending gitu daripada ayahnya dibunuh. Keesokan harinya, apartemen membuka open house lagi untuk korban selanjutnya. Dari CCTV, Sarah melihat teman kerjanya yang sedang mendaftar untuk apartemen tersebut. Kaget Sarah, ngapain ini orang daftar ke situ? Bisa sama kayak Sarah nanti nasibnya. Dari sini, kita bisa melihat hal yang dialami Sarah di awal dari sisi penghuni apartemen. Ternyata dari awal korban sudah diintai lewat CCTV di kamarnya. Suara berisik setiap malam sudah disetting menggunakan audio yang dipasang di dalam dinding. Semua sosial media dan kerabat sekitar disetting untuk menjauh dari korban sehingga tidak ada satu orang pun yang akan mencari si korban. Ketika teman Sarah ini sudah berada di ruangan kosong seperti penjara, tak seperti Sarah, temannya ini menolak untuk menempelkan tangan ke tembok. Hal ini membuat manajer marah dan berusaha menghukum teman Sarah ini dengan memaku telinganya. Sarah pun diminta untuk membantu memegangi alat yang digunakan untuk melukai temannya ini. Keraguan muncul di diri Sarah. Ditambah lagi, temannya mengingatkan kata-kata penyemangat yang pernah ia utarakan ke Sarah. It's your fucking life. Seketika Sarah sadar dan segera menusuk si manajer. Sarah dan temannya berusaha untuk kabur dari tempat itu. Namun naas, temannya ditembak oleh manajer yang ternyata masih sadar. Murka dengan hal itu, Sarah langsung menusuk manajer dengan membabi buta. Sarah berusaha lari dari apartemen tersebut, namun semua orang menghadangnya. Langsung tanpa berpikir panjang, Sarah menembak mati si pria tampan dan berlari ke pintu keluar. Saat hampir keluar dari pintu depan, Sarah pun tertangkap. Hal tak terduga pun terjadi. Si orang aneh langsung menjadi superhero di sini, menembak orang yang menangkap Sarah dan mendorong Sarah keluar dari apartemen itu, mengorbankan dirinya sendiri. Sarah pun segera berlari menjauh dari apartemen itu dan berusaha mencari pertolongan dari apartemen lain. Namun ternyata kaget kesekian kalinya Sarah. Ternyata apartemen yang lain memiliki simbol yang sama dengan apartemennya. Tak lama, alarm apartemen yang ia tuju berbunyi disusul apartemen lain di komplek tersebut. Tertawalah Sarah karena hampir gila dibuat kaget terus-terusan. Ternyata, satu blok semua satu komunitas yang sama. Film pun diakhiri dengan Sarah berlari di jalanan menjauh dari blok tersebut. Pelajaran yang kita ambil dari film ini, pertama, don't judge book from the cover. Yang kelihatan baik belum tentu baik. Yang kelihatan gak baik ternyata baik. 2. Jangan marahan sama orang tua, nanti kena karma kayak Sarah. Ya, meskipun orang tuanya juga salah di film ini. 3. Jangan sembunyiin hewan peliharaan kalau tempat tinggalmu itu memang gak ngebolehin. Nanti bisa masuk oven juga. Dan begitulah filmnya selesai. Bagaimana teman-teman? Seru ceritanya? Terima kasih sudah menonton. Saya harap kalian menyukainya. Jangan lupa like jika video ini menarik, komen kalau ada kritik dan saran supaya channel ini bisa lebih baik. Share ke teman-teman kamu dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sekali lagi, terima kasih dan have a good life.